mencari kata Joko Hale itu, saya tidak menemukan. Nah, sekarang pertanyaan saya itu begini. Kalau kita punya kebudayaan, kita punya simbol, kita punya ritual, terus untuk apa orang kenal? Apa manfaatnya itu supaya dikenal orang? Begitu ya. Menurut saya dia harus ada dua. Yang pertama, dia harus punya refleks internal ke dalam, yaitu ritual, kebudayaan, simbol dan sebagainya itu dia harus memberikan kekuatan ke dalam lebih dahulu begitu. Misalnya dia membangkitkan spirit of struggle, semangat perjuangan, guide of attitude. Dia memandu perilaku, menciptakan harmoni, membagi daya, helping misalnya begitu ya, gotong royong dan sebagainya. Itu menjadi simbol dan sekaligus identitas dari satu masyarakat yang kemudian itu mereka pegang dan bermanfaat bagi kehidupan itu, sehingga akhirnya mereka pegangnya dengan sangat kuat begitu. Dan terakhir dia semua itu menjadi kebanggaan. Dia menyenanginya karena itu kita pegang sebagai value yang terus menerus gitu ya. Nah, sekarang setelah itu, setelah dia menjadi kekuatan internal itu, kita ingin agar orang lain mengetahuinya. Untuk apa dia harus mengetahui? Kalau kita menciptakan satu kebaikan, maka secara normal kebaikan itu harus juga kita berhasrat agar orang lain juga mengikuti apa yang kita lakukan itu. Tuh. Tapi kalau kita kemudian membawa ke pariwisata, maka ada tambahan unsur yang lain di situ, yaitu ada tambahan unsur ekonomi, sehingga ada manfaat ekonomi yang lahir dari spirit untuk membawanya atau memasukkan diksi pariwisata di dalam. Itu yang kita sebutkan dengan economic effect gitu. Apakah selalu harus datang dari luar negeri? Menurut saya juga tidak begitu. Bisa iya, bisa tidak begitu. Karena saya berpengalaman untuk melihat orang-orang dari luar negeri misalnya melancong datang ke Pulau Togean dan di Danau Lindu di Sulawesi Tengah, Danau Poso dan sebagainya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat hemat sesungguhnya, orang-orang luar negeri itu. Makanya mereka berjalan kan backpacker, membawa pakaian yang seadanya, kemudian bergerak. Cuma uang mereka bernama dolar, itu saja yang lebih kuat. Tapi kalau coba lihat orang-orang Indonesia, mama-mama, kalau dia pergi melancong kemana-mana, maka dia telah menghitung berapa tetangganya yang harus pulang membawa oleh-oleh dan sebagainya, sehingga ya kita terkesan lebih boros orang-orang kita, tapi sebenarnya baik secara ekonomi kan begitu, karena orang disuruh untuk mengeluarkan uangnya. Sehingga dulu saya pernah menulis untuk menentang kebijakan tentang timbangan pesawat dan sebagainya. Itu sebenarnya membunuh kita punya sumber daya di dalam, membunuh kita punya UMKM dan sebagainya, karena orang tidak bisa lagi membawa oleh-oleh dalam jumlah banyak. Oke, tahap yang berikut saya bicara begini. Kalau kita sekarang masuk bicara tentang tourism, maka saya mengistilahkan dengan NO3. NO3 itu bukan nitrat, bukan nitrogen dan oksigen, tapi NO3 itu kepanjangan begini. To be the number one or to be the only one. Menjadi nomor satu atau menjadi hanya satu. Itu rumus kerasnya atau rumus pentingnya pariwisata. Kalau semua orang menggoreng pisang di situ, maka pisang yang kita goreng itu harus nomor satu dibandingkan dengan pisang yang lain. Oleh rasanya dan lain-lain sebagainya. Begitu ya. Itu to be the number one. Karena semua kita menggoreng atau punya produk yang sama. Begitu. Maka produk kita harus menjadi nomor satu. Kalau kita tidak bisa menjadi nomor satu, maka kita harus menjadi satu-satunya. Jadi kalau semua orang menggoreng pisang, maka kita goreng amo. Maka ketika orang mencari amo, datanglah ke kita. Dia tidak mendapat. Itu pariwisata. Ya kalau begitu,
Maka sekarang apa yang bisa kita sebut rancang untuk kita? Tadi saya telah mendengar, oh di alam itu di mana-mana bagus, ada lagi orang punya yang lebih bagus dari kita, walaupun sebenarnya itu juga spesifik masing-masing ya. Tidak banyak orang punya itu, atau spesifik sekali bagi kita itu adalah kebudayaan dan histori dan sejarah. Saya ingat waktu saya kecil, memang ada kapal yang satu kapal datang isinya orang barat semua, dan kemudian mereka datang untuk menelusuri jejak-jejak historis itu kan. Jadi poinnya ditemukan bahwa seberapa kuat kita mempromosikan atas nama pariwisata itu kepada pihak yang lain dalam maupun di luar, itu yang menjadi pertanyaan besar. Saya kira diulas tadi oleh bahwa pariwisata itu adalah isu, dia tidak identik dengan dinas pariwisata. Sekarang ini kan kita selalu berpikir begitu, dan kebetulan saya mendampingi banyak pemerintah daerah ini, itu selalu berpikir parsial itu, karena ketika kita bicara pariwisata, lalu yang harus bertanggung jawab semua itu adalah dinas pariwisata, kan kasihan begitu. Padahal di situ ada PU yang harus mengurus jalannya. Saya sependapat itu pernyataan yang bagus begitu ya. Nah, sekarang saya kasih satu contoh yang lain. Misalnya saya pernah ada di Australia satu ketika ya. Saya tidak sempat ikut ke sana, tapi istri saya pergi ke sana. Di satu gunung yang namanya Gunung Biru. Kalau kawan-kawan ada yang pernah ke Sydney, itu naik ke Gunung Biru itu. Di Gunung Biru itu yang orang suguhkan itu adalah 3 patung berbentuk gunung. Jadi gunung itu berwajah manusia. Lalu kemudian dibuatlah kisahnya berwajah manusia itu sebagai kejadian masa lalu di mana ada satu orang raja zalim yang ingin mengistrikan 3 gadis dari anaknya kepala suku di situ. Lalu kemudian tabibnya itu menyihir anak itu untuk menjadi gunung. Nanti setelah raja itu pergi, baru dikembalikan menjadi manusia lagi. Tetapi sayang ketika raja itu pergi, tabib itu telah meninggal dunia. Sehingga tidak bisa lagi kembali menjadi manusia. Jadi gunung tetap gunung seperti itu. Yang disebut dengan Gunung Biru di Sydney itu. Kan luar biasa ini. Australia mendapatkan uang dari kebohongan cerita ini. tapi dia jadi cerita pariwisata gitu ya, yang akhirnya melahirkan dolar yang sangat luar biasa. Kita juga punya cerita tentang bagaimana beca-beca kita yang ada di Jakarta itu kemudian dilarang untuk beredar, tapi kemudian dibawa ke Jerman, dan di sana menjadi alat pariwisata. Orang naik beca untuk keliling beberapa tempat di Jerman itu, tapi kemudian orang membayar begitu. Jadi pariwisata dilahirkan dari creativity dan karya akal budi manusia dengan cara yang sangat menarik dan unik itu. Yang selanjutnya, hampir terakhir ini, terima kasih Ibu tadi cerita yang sangat baik. Saya kira bagus itu perlu ada desa yang menjadi tempat contoh, jadi pilot village yang bisa jadikan orang. Jadi ketika orang datang kepada kita, dia menjadi tempat. Kan sama dengan warung tuh, kalau ada tamu kita yang datang atau teman kita yang datang, pasti kita ajak makan, kita bawa ke warung mana yang favorit begitu. Di pariwisata memang perlu ada desa seperti itu. Saya kasih contoh lagi di Melbourne itu ada satu desa, bahkan di situ ada desa dari berbagai macam tempat. Orang Indonesia juga punya desa, namanya Desa Ayu di situ. Itu pilot desa juga begitu, namanya Ceres Community. Kalau kita buka Google, tulis Ceres Community, itu bukan ada cerita tentang bagaimana kawasan itu yang dulu adalah tempat pembuangan sampah, kemudian dibangun oleh komunitas, oleh NGO, bahkan oleh LSM, tapi kemudian mereka bekerja sama dengan pemerintah, dan mereka bisa masuk sampai ke sekolah-sekolah untuk mengajari tentang kesadaran lingkungan di generasi atau anak-anak. Contoh yang sangat baik dan menarik. Bapak Ibu, saya punya kawan ketua ahli danau Indonesia, orang Bali, namanya Profesor Kartini, dan dia paling alergi pada saat orang-orang Indonesia ini bilang, ketika mereka bicara tentang pariwisata, lalu menjadikan Bali itu sebagai contoh. Dia bilang, jangan, Bali itu hancur oleh karena pariwisata. Saya ulangi,
Bali itu hancur oleh karena pariwisata. Itu diucapkan oleh Profesor Gadis gitu. Bagi saya ini pernyataan yang mungkin spesifik, tapi itu menjadi warning bagi kita yang cocok sekali dengan apa namanya, dengan topik yang diangkat oleh si Dego ini. Jadi merawat ritual. Jadi seolah-olah Ibu Kartini Profesor itu mengatakan kepada kita bahwa karena mereka tidak merawatnya dengan baik, akhirnya dia dalam bahasanya dia ya, Bali itu menjadi hancur oleh karena itu. Saya kasih contoh saja, kalau orang membangun apa-apa di Bali itu, gedung kan tidak boleh lebih tinggi dari pura misalnya. Itu adalah value yang mereka punya, seperti itu ya. Ada lagi value cerita dari kawan saya Wayan di Bali itu, ada masyarakat yang karena dia punya padi itu sangat bagus sekali, maka ada satu hotel yang ketika dibangun hotel itu sisi yang menghadap ke sawah itu lebih tinggi harganya dibandingkan dengan sisi yang menghadap ke kota. Jadi akhirnya para turis itu lebih banyak mengambil kamar yang pemandangannya begitu dia buka jendela, dia lihat sawah, itu mahal. Sampai akhirnya para petani itu mengetahui bahwa sisi kamar itu mahal oleh karena sawah kami. Kalau mereka pergi ke hotel untuk menegosiasi harga itu. Tapi kemudian karena tidak ada regulasinya, tidak ada aturannya, tidak ada juga kesepakatan, akhirnya pemilik hotel tidak mau. Dan apa yang terjadi? Mereka balik ke sawahnya, kemudian mereka pagar sawahnya mereka itu dengan menggunakan seng. Jadi sejak itu, kamar itu sudah tidak mau lagi diambil oleh para turis. Itu contoh tentang interaksi, bagaimana membangun pariwisata kepada hal-hal yang sampai sedetail itu, sekecil itu, begitu. Saya menulis artikel saya juga tentang Jailolo, nanti saya cari, nanti saya juga share, saya tulis di pesawat terbang dari Palu ke Jakarta. Kebetulan pada waktu itu Kompas menurunkan satu artikel membandingkan antara Arberville di Prancis dengan Jailolo. Kebetulan saya pernah ke Arberville itu waktu sekolah, tapi saya belum pernah ke Jailolo, karena itu saya senang sekali mendengar cerita tadi tentang Jailolo itu. Nanti saya menemukan. Terakhir, izinkan saya untuk menyampaikan perasaan saya untuk kita berbagi. Mungkin 1-2 tahun yang lalu, saya hadiri seminar internasional di Unhair. Ya. Seminar internasional di Unhair itu saya hadiri, dan kemudian ada kesempatan terakhir untuk mengunjungi Tidore, dan bertemu dengan Pak Wali Kota, tapi Wali Kota tidak sempat ada, karena itu dengan Pak Sek saja. Tapi di room itu pada waktu kita turun, orang-orang Amerika dan berbagai bangsa itu, kemudian disambut dengan upacara yang disebutkan dengan upacara Joko Hale. Begitu ya. Saya lahir di Tidore, tapi baru itu saya lihat ada upacara Joko Hale itu. Wow, menarik sekali. Kemarin saya buka di Google dan saya mencari kata Joko Hale itu, saya tidak menemukan sama sekali. Saya tidak menemukan. Lalu saya menerjemahkan kepada dalam bahasa Indonesia, injak tanah. Ternyata juga saya menemukan, tapi dia terjemahkannya menjadi turun tanah. Dan itu ternyata ada budaya di Jawa tentang anak bayi yang pada saat umur tertentu itu diturunkan ke tanah untuk berjalan begitu. Jadi Joko Hale kita tidak ada, kita tidak temukan. Apa artinya itu? Dari aspek literasi kita kalah karena kita tidak menulis, gitu ya. Dari poin terakhir, kalau memang kita bicara tentang pariwisata yang mau kita tunjukkan kepada orang, maka promosikanlah. Promosi itu artinya berkata, promosi itu juga menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.